Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi dalam Bible Study yang membahas mengenai bagaimana panggilan dan pilihan Tuhan pada setiap tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Yang kita bahas dalam hal ini adalah dalam kitab Kejadian. Bagaimana mereka menerima panggilan tersebut dan apa yang mereka lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan sehingga rencana Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan mereka. Nah, untuk kali ini kita akan belajar dari kehidupan Joseph atau Yusuf. Saya beri judul adalah Joseph the Dreamer. Nah, kalau kita perhatikan sepanjang kitab Kejadian, kita bisa melihat bahwa iman dari setiap tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Contohnya kalau kita lihat tentang Henokh. Henokh kita belajar tentang walking by faith, perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan, sehingga dia tidak harus mengalami kematian. Nah, namun kita juga lihat bahwa Nuh menunjukkan ketekunan iman dia. Abraham yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, dia menunjukkan ketaatan, obedient, benar-benar taat tanpa syarat. Kemudian Ishak menunjukkan kekuatan dari iman tersebut. Kemudian Yakub menunjukkan bagaimana dia berdisiplin dalam imannya. Nah, kita akan melihat bahwa Yusuf ini menunjukkan kemenangan iman atau triumph of faith. Why? Kenapa? Karena Yusuf itu tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berkompromi terhadap panggilan dan karakternya. Kita akan belajar mengenai karakternya yang luar biasa. Dia dicintai, dia dibenci juga. Dia disukai, namun dia juga dilecehkan. Dia dicobai, namun juga dipercaya. Dia ditinggikan dan direndahkan. Namun dalam masa 110 tahun kehidupan dari Yusuf, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Tuhan atau berhenti untuk trust in God. Kesulitan demi kesulitan tidak mengubah, tidak mengeraskan karakternya. Kemakmuran tidak merusak karakternya. Dan secara pribadi ataupun di depan umum, dia memiliki karakter dan integritas yang sama. Nah, banyak komentar mengatakan bahwa kehidupan Yosef juga menggambarkan suatu kehidupan yang luar biasa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam Life Application Bible dikatakan di sini ada paralel antara Yusuf ini dengan Tuhan Yesus. Nah, contohnya ketika kita lihat bahwa kedua dari mereka itu benar-benar dikasihi oleh bapaknya. Kedua dari mereka dia punya suatu penggembalaan, area penggembalaan. Dia menyebutkan, bahkan Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik. Yusuf menggembalakan domba ayahnya. Nah, kedua dari mereka dikirim oleh bapaknya untuk ke saudara-saudaranya. Mereka juga dibenci oleh saudara-saudaranya atau orang-orang. Dan ada plot untuk membunuh kehidupan Yusuf dan Tuhan Yesus. Mereka sama-sama pernah mengalami pencobaan, mereka pernah dibawa untuk ke Mesir. Mereka juga pernah bahwa jubahnya diambil dari mereka. Dua-duanya pernah dijual dengan harga sama seperti seorang budak. Dua-dua pernah dipenjara, pernah mengalami ikatan diikat, dan kemudian dituduh dengan tidak senonoh atau dituduh dengan cara yang tidak layak. Mereka pernah dimasukkan sebagai tawanan untuk menyelamatkan yang terhilang. Dua-duanya mengalami ketika umur 30 tahun mulai pelayanannya atau mulai dikenal tentang panggilannya. Dua-duanya pernah mengalami peninggian dari Tuhan setelah melewati suffering atau mengalami penderitaan. Dan Yusuf dan Tuhan Yesus pernah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Dan mereka sama-sama menyelamatkan nasib sebuah bangsa, bahkan seluruh dunia kalau Tuhan Yesus. Dan setiap kejadian yang buruk diputarbalikkan menjadi keadaan yang baik. Nah, kita bisa melihat di situ. Dalam hal ini kita bisa melihat dari kehidupan Joseph atau the story dari Yusuf ini, kita melihat. Anda akan lihat benang merahnya ini adalah gini. Kita akan lihat significant dreams atau vision dari Tuhan, impian dari Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Nah, namun kita akan lihat juga berkali-kali ada kata penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Yusuf. A special favor from God. Kita juga akan melihat bahwa strong character yang dibangun melalui setiap kesukaran. A strong character developed through difficulties. Kita bisa melihat bahwa Yusuf, dia punya karunia khusus yang Tuhan berikan. Dan kita akan lihat kebanyakan dalam hal mimpi. Dan juga kita bisa melihat bahwa Yusuf ini diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat
bangsa-bangsa. Tidak hanya untuk bangsa Mesir, tapi untuk sampai bangsa-bangsa. Nah, saya percaya series ini akan sangat menarik dan begitu banyak hal yang kita akan bisa belajar. Tapi saya mulai lihat bahwa gambaran besar calling-nya Yusuf itu di mana sih? Ternyata ada di akhir kitab Kejadian. Dan saya mau katakan bahwa itu ada di Kejadian pasal 50 ayat 20. Disinilah bahwa kita bisa melihat setelah krisis semua yang dialami, dia bisa dapat revelation atau reveal tentang rencana Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Anda pernah dengar bahwa krisis itu tidak membentuk karakter seseorang, tapi justru dalam keadaan krisis itu orang menunjukkan karakter yang sebenarnya. Nah, disinilah Yusuf bisa melihat gambaran panggilan dan pilihan Allah itu secara jelas. Dengan maksud apa? Tuhan melakukan seperti yang terjadi sekarang ini supaya apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini panggilan Tuhan yang Yusuf akhirnya dia bisa melihat di akhir dari hidupnya. Suatu gambaran besar yang luar biasa. Mari sama-sama kita mulai. Nah, kita akan lihat secara utuh sebelum kita bagi-bagi bahwa Yusuf itu adalah anak ke-11 yang lahir dari Yakub dan dia lahir masa perbudakan pada waktu itu. Dan kemudian dia mengatakan Yusuf ini mendapatkan favor. Tapi dia juga mendapatkan iri hati dari saudara-saudaranya. Dia menerima impian dari Tuhan, tapi karena impian itu pula, dia harus dibuang ke Mesir. Nah, sampai di sana, sampai di Mesir, dia kerja untuk Potifar, kemudian dia dimasukkan penjara karena tuduhan yang tidak semestinya. Dan kemudian pada waktu di penjara, dia bertemu dengan orang-orang dan dia berbuat sesuatu yang menolong teman-temannya di sana. Dia mengharapkan sesuatu dari teman-temannya, namun dia dilupakan oleh teman-temannya. Dan kemudian kita bisa melihat, akhirnya dia bisa sampai pada istana raja dan mengartikan mimpi Fir'aun. Dan pada waktu itulah kita bisa melihat bahwa saudara-saudaranya kembali kepadanya untuk meminta, membeli makanan-makanan, dan disitulah terjadi rekonsiliasi. Jadi secara umum kita akan melihat framework-nya seperti itu, tapi saya akan mulai bahwa yang pertama kita bisa melihat di sini belajar dari seluruh kehidupan Yusuf itu adalah karakter dari Yusuf ini dan respon yang positif itu yang mengubahkan setiap setback, setiap halangan itu menjadi langkah untuk maju. Why? Karena Tuhan juga selalu bersama-sama dengan dia. Kita akan belajar begitu banyak halangan dan rintangan yang dihadapinya, tapi karena dia punya karakter dan positif respon, sehingga setiap hal menjadi kebaikan dalam kehidupan Yusuf, sehingga hidupnya selalu melangkah maju. Pertama kita akan belajar dimulai impian Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Tahukah Anda bahwa setiap kita, termasuk tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, start with God's given dream in Joseph's life. Dan kebetulan secara literal, kehidupan Yusuf ini berbicara mengenai mimpi. Nah, kita lihat dalam Kejadian 37. Ingat tadi saya katakan bahwa dia ini adalah anak ke-11 dari 12 saudara laki-laki dari Yakub. Jadi dia ini anak yang dilahirkan dari istri yang benar-benar dikasihi oleh Yakub sendiri. Ayat 1 dalam Kejadian 37, adapun Yakub, dia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala umur 17 tahun. Catat ini 17 tahun ya, dia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Jadi pekerjaan dia adalah mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ternyata Yusuf ini dipakai sebagai mata-mata oleh ayahnya untuk melihat gimana kinerja dari kakak-kakaknya. Nanti kita lihat, no wonder, nggak heran. Mungkin kakak-kakaknya nggak terlalu happy setiap kali dia didatangi oleh Yusuf. Padahal kita bisa melihat, biasanya kalau kita lihat adik yang kecil datang, kita semua happy. Ternyata enggak. Ternyata mereka tahu bahwa Yusuf ini suka wadul, bahasa Jawanya. Suka mengadu tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, di sini kita bisa melihat dalam keluarga ini,
Ada lagi favoritism. Ternyata ini terus-menerus terjadi. Sebelumnya waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa ada favoritism juga dari Ishak kepada Esau dan Yakub. Nah, Israel lebih mengasihi Yusuf. Ingat, Israel ini adalah Yakub. Dari semua anaknya yang lain. Why? Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Jadi dia punya jubah maha indah. Nanti kita akan belajar apa artinya jubah maha indah. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu dan tidak mau lagi menyapanya dengan ramah. Sudah suka ngadu sama papanya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya merasa selalu diawasi, ternyata ini adalah favorit dari bapaknya dan diberikan jubah yang maha indah. Nah, coba lihat di sana fotonya jubah maha indah itu. Jadi, jubah maha indah ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan adalah jubah tunik dengan banyak warna. Jadi jubah ini tunik with many colors, jubah maha indah bahasa Indonesianya. Nah, apa sih artinya jubah maha indah ini? Ini adalah yang pertama menandakan posisi yang disukai atau favorit. Nah, tapi juga mengatakan bahwa jubah maha indah itu tanda sebagai posisi pangeran atau royalty. Dan itu juga melambangkan hak kesulungan. Bayangin, dia ini anak ke-11. Tapi jubah maha indah menunjukkan bahwa dia yang akan menerima hak kesulungan. Itu adalah cara yang dramatis untuk mengatakan bahwa dia adalah anak laki-laki yang menerima hak kesulungan. No wonder semua pada marah. Anak ke-11 kok bisa jadi punya hak kesulungan. Jadi ini adalah pakaian yang sangat istimewa, menunjukkan status yang luar biasa, dan pria yang mengenakan pakaian tunik dengan berbagai warna ini adalah orang yang kerjanya mengawasi orang lain saat mereka melakukan kerja fisik yang berat. Jadi dia ini termasuk yang paling muda, tapi ketika kakak-kakaknya, saudara-saudaranya bekerja, dia dikasih jubah seorang pengawas. Makanya kita bisa melihat bahwa kakak-kakaknya not really happy dengan Yusuf. Nah, masalahnya Yusuf ini polos. Dia sudah tahu bahwa dia itu difavoritkan. Dia tahu bahwa papanya pasti bela dia. Yakub pasti membela dia. Dan dia juga nggak sensitif pada waktu itu. Ketika dia mendapatkan mimpi, dia langsung koar-koar. Dia bilang, hei kakak, saudara-saudaranya dia katakan, aku dapat mimpi. Gimana Yusuf? Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian untuk mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku. Wow, ini mimpi yang pertama. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin kamu itu menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi dan karena perkataannya itu. Jadi pada saat itu mungkin dia dianggap nggak wise untuk cerita itu di tengah-tengah mereka itu iri terhadap Yusuf. Ayat 9, lalu dia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya katanya, hei saudara-saudara, dia katakan, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi dia bisa melihat di sini, dia cerita aja. Dia cerita tentang mimpinya, dua mimpi itu, tapi kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dia itu mungkin marah dan seolah-olah kalau kita tarik dalam masa sekarang, kalau Anda pernah lihat film Lion King gitu ya, salah satu film yang saya sukai pada waktu masa remaja, pada waktu itu saya pertama kali nonton. Ini adalah membayangkan seperti seekor Simba, dia dikasih tahu bahwa dia akan menjadi raja, kemudian dia nyanyi I just can't wait to be king. Dia ini, waduh kamu itu kemaruk sih, kamu itu pengen berkuasa atas kami. Makin sebel kan, gitu ya, kayaknya nggak tahan. Dan waktu itu karakternya belum terbentuk. Mungkin Yusuf pada waktu itu dia dengan polos cerita semuanya itu. Dan kalau kita lihat ayat 10, setelah ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka dia ditegur oleh ayahnya. Dan dia katakan, mimpi apa mimpimu itu?
masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Saya percaya bapaknya tahu bahwa ada karunia khusus dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf mungkin belum sadar bahwa mimpi itu adalah calling Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya. Yakub tahu bahwa mungkin mimpi itu bisa benar atau nggak benar, tapi dia tahu ada sesuatu dalam mimpi itu. Ini Bapak yang bijaksana, dia menyimpan hal itu dalam hatinya. Saya percaya bahwa Yusuf pada waktu itu dalam mimpinya, dia pasti mengalami bahwa itu nggak cuma sekedar mimpi biasa, sampai diulang 2 kali. Itu bukan suatu mimpi yang biasa. Masalahnya adalah karakternya waktu itu belum terbentuk. Yusuf menjadi anak yang sombong, dan karena dia dimanja, kemudian dia menjadi anak yang favorit, dan Yakub yang sudah lanjut usia, gitu ya, dia makin menggosok. Udah tahu bahwa orang itu nggak suka sama dia makin pamer baju, pamer bahwa dia anak favorit. Pernah lihat orang yang seperti itu? Makin tahu bahwa dia itu mendapatkan favor, bukannya makin rendah hati. Pada saat itu dia umur 17 tahun, bahkan sampai diberi mimpi, dan bahkan saya mengatakan mimpinya kita semua percaya itu mimpi dari Tuhan, karena kita sudah tahu bahwa akhir dari cerita itu, mimpi itu tergenapi. Masalahnya adalah ayahnya cukup bijaksana untuk menegurnya. Dan kita belajar saat ini, di dalam keluarga pun bisa aja terjadi favoritism, bisa saja terjadi iri hati. Makanya hanya karena kita mendapatkan favor, belum tentu orang lain bisa bergembira bersama-sama dengan kita. Makanya ada firman Tuhan mengatakan bahwa ayo kita belajar untuk bergembira dengan orang bergembira, menangis dengan orang yang menangis. Begitu banyak orang dengan mudah memiliki empati terhadap orang yang susah, tapi nggak bangga atau nggak ikut senang kalau orang lain diangkat Tuhan atau mengalami favor dari Tuhan. Atau mengalami apapun dalam kehidupannya. Begitu banyak orang nyinyir, dan itu terjadi bahkan sejak zaman kitab Kejadian. Makanya saudara-saudaranya itu pingin balas dendam. Nah, tapi kita bisa melihat di sini, mimpinya mungkin benar, panggilan Tuhan mungkin benar dalam kehidupan Yusuf. Tapi Yusuf pada saat itu, dia belum berpengalaman. Dia kurang pengalaman, dia kurang wisdom, kurang wise, kurang kebijaksanaan. Dan yang membuat mereka semua jengkel adalah kesombongannya. Yusuf belum memiliki kerendahan hati. 3 kualitas yang hanya bisa diperoleh hanya melalui berlalunya waktu. Makanya saya percaya ada proses Tuhan. Jadi kehidupan Yusuf ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu akan memproses kehidupannya. Dan bagaimana pada akhirnya Yusuf bisa menggenapi panggilan Tuhan ketika dia sudah siap.